Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang display ya kawan-kawan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang display block. Nah, display block ini dia akan tampil seperti elemen blok. Elemen blok itu seperti div, H1 yang kalau teman-teman lihat, elemen itu saat sudah ditampilkan ke layar, ada elemen selanjutnya itu akan tampil ke bawahnya. Dia nanti bakal berurut ke bawah. Dia seperti itu, teman-teman. Nah, sebagai contoh di indeks HTML, saya sudah buat seperti ini. Kawan-kawan silahkan buat juga seperti ini untuk latihan kita. Kita punya 6 child dan satu parent di sini. Nah, baik. Eh, Langsung saja kita latihan display block. Kita select dulu. Kalau display, kita select dulu si child-nya, yaitu yang berada di dalam parent. Dalam hal ini yaitu class child. Kita select class child, kemudian di dalamnya kita buat saja display block. Nah, dia bangka akan tampil seperti elemen blok. Kalau elemen blok itu kan kalau kita buat di sini H1, H2, H3, maka dia akan tampil seperti ini ya kawan-kawan. Dia akan tampil ke bawah gitu kalau kita buat. Dia tidak akan tampil ke samping. Jadi dia akan tampil seperti blok. Kemudian ada display inline yang kedua. Nah, kalau display inline ini kebalikannya dari display block. Dia akan tampil seperti tag-tag inline. Dia akan tampil ke samping. Tag inline itu contohnya seperti span, teman-teman. Nah, tag span ini merupakan tag dari inline gitu. Jadi, kalau kita start inline, dia tidak bakal nampak gitu. Kan dia udah otomatis inline nih. Maka untuk itu, span ini kita select, kita Ctrl D, kita ganti saja menjadi salah satu tag blok yaitu div gitu. Nah, dia kan akan tampil ke bawah nih. Kemudian kita select di sini titik child, kita display, kemudian di sini kita buat blok inline. Maka dia akan tampil ke samping. Dia seperti itu ya teman-teman konsepnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada display inline block. Nah, ini kita kasih aja display inline block. Nah, dia akan sama seperti si display inline. Nah, namun dia kita bisa kasih width dan height. Width-nya misalnya contohnya kita kasih width-nya 20 pixel. Oke, kekecilan ternyata kita kasih contohnya 90 pixel. Nah, maka masih belum ya, kita kasih 150. Nah, kalau dia seperti ini, kita kasih height. Contohnya kita kasih 50 pixel. 50 pixel. Nah, seperti itu. Dia jadi, kalau kita kasih color dulu, biar lebih terlihat. Nah, jadi, kalau dia display inline block, saat dia sudah penuh ke ujung, dia maka akan ngeblok dia ke bawah, dia akan tampil di bawah gitu. Nah, sedangkan kalau inline dia tidak bisa menerima width dan height, dia seperti itu. Makanya diperlukan inline block. Nah, jadi dia saat sudah penuh di sampingnya, dia sudah nggak bisa tampil lagi, dia akan ke bawah. Tapi kalau layar semakin lebar, dia maka akan tampil di sampingnya. Dia responsif ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada yang namanya display none. Kita hapus dulu, kita kasih display none. Display none, maka dia tidak akan tampil tentu karena dia non display, dia tidak bakal tampil gitu. Kemudian selanjutnya ada display flex. Nah, display flex ini kawan-kawan, dia itu akan tampil seperti flexbox. Ini nanti materinya sangat dalam kalau teman-teman sudah belajar tentang flexbox gitu. Nanti seperti bootstrap itu menggunakan flexbox. Namun untuk itu kita buat aja contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kalau flex ini kita panggil juga si parent-nya. Nah, ini kelas parent, teman-teman jangan berpatokan sama kata-kata parent sama child. Kalau di sini itu tulisannya bukan parent dan lain sebagainya, tapi kalau dia
di atas dan ada yang di dalamnya, maka yang di luar ini disebut dengan parent atau induk, sedangkan yang di dalamnya itu disebut child atau anak gitu ya. Nah, di sini kita select dulu si parentnya, kita select. Kita kasih dulu parentnya itu ya teman-teman, kita kasih apa ya? Kita kasih dia display flex, itu yang pertama. Kemudian kita kasih dia flag direction atau apa ya biar enak. Oh, kita kasih aja tunggu ya teman-teman, saya pikirkan dulu apa yang cocok. Kita kasih background aja langsung, coba background color kita kasih aquamarine. Nah, jadi dia oke, belum. Oh, ini R-nya salah teman-teman, ini R-nya 2. Nah, dia seperti itu. Kemudian coba kita kasih height saja, height 200 pixel sebagai contoh. Nah, maka dia akan seperti itu ya. Kemudian si child-nya kita kasih background color juga, coba kita kasih aqua background colornya. Kemudian kita kasih padding, kita kasih paddingnya 20 pixel. Kita kasih kemudian marginnya kita kasih 10 pixel, coba. Kemudian kita kasih juga coba text align-nya center. Kemudian kita kasih juga coba font size-nya biar lebih besar, terlihat 18 pixel. Nah, jadi dia nge-flex seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dia responsif nih, kita fokus ke warna yang di dalam. Nah itu flexnya dia bakal seperti itu ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari flex gitu kawan-kawan. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang display grid. Nah, display grid ini ya kita akan tampil menggunakan grid-grid gitu kawan-kawan. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kita buat dulu di sini, berarti kita hanya pakai child. Kalau display grid kita pakai child-nya saja yang kita select. Child di sini, kemudian kita kasih dia display grid. Kemudian kita kasih dia grid template column. Kita kasih dia 3. Oke, ini child-nya belum terselect ya. Display child-nya belum terselect. Oke, sorry. Dia kalau grid berarti seharusnya dia si parent-nya. Sorry, bukan child-nya. Parent. Kita simpan. Display grid template column. Oh, ini bukan 3 nih, sorry. Ini saya lihat seharusnya repeat 3, kemudian 1 FR. Seperti itu nih konsepnya. Nah, dia jadi seperti itu. Dia akan tampil, dia hanya 3 ke kanan. Mau kita lebarin pun, dia tetap akan 3 gitu lebarnya. Hanya 3 item gitu. Jadi itu display grid. Jadi itu pembahasan tentang display kawan-kawan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.